Itu pada saat kondisi sedang banyak utang atau minus, selalu ada yang bisa disyukuri kok. Jadi memancarkan rasa kelimpahan itu dengan salah satunya paling gampang tuh syukur. Oke, nah tapi bagaimana Mas caranya misalnya kita memancarkan vibrasi damai, aman, syukur kalau kondisi keuangan itu sedang minus-minusnya? Oke, nah ini yang menarik gitu. Kadang orang itu memakai standar logik ya untuk melakukan sebuah tindakan. Padahal kalau kita nyari kebenaran-kebenaran, justru di kondisi kekurangan, Anda tuh perlu memancarkan kelimpahan. Oke. Prasangka selalu mendahului peristiwa. Nah, yang membuat orang hidupnya tidak berubah, dia pengennya faktanya berubah dulu. Betul. Baru rasanya mau berubah. Gitu loh. Logikanya di mana Mas Bimo tidak punya uang kok suruh merasa berkelimpahan. Nah, gitu loh. Ini yang menghambat. Jadi teman-teman tuh harus merasa dulu, baru nanti mendatangi atau didatangi atau menciptakan realita kelimpahan. Itu pada saat kondisi sedang banyak utang atau minus, selalu ada yang bisa disyukuri kok. Jadi memancarkan rasa kelimpahan itu dengan salah satunya paling gampang tuh syukur. Apa yang bisa Anda syukuri? Anda masih hidup, Anda masih bernafas, Anda punya handphone untuk belajar, Anda masih ada beras untuk dimakan, Anda sehat, anak istri atau anak suami Anda sehat gitu loh. Anda tinggal di rumah, walaupun kontrakan pun saya syukuri saat itu. Jadi saya belajar ilmu-ilmu ini itu bukan saya sudah di posisi kaya teman-teman. Saya masih ngontrak gitu, ngontrak bocor, beras mau habis gitu ya. Cicilan di atas 10 juta per bulan gitu loh. Nah itu gimana saya memancarkan kelimpahan? Bahkan saya melakukan sedekah saat itu justru di kondisi masih minus. Gitu loh. Masih minus melakukan sedekah gitu loh. Jadi bukan nunggu kaya dulu baru berprasangka baik, baru memancarkan rasa kelimpahan, baru vibrasinya tenang, damai, bahagia, enggak. Ya, karena nih, teman-teman nanti mungkin akan, kalau diizinkan belajar olehnya, akan bisa mengalami juga titik di mana beberapa orang ya, kalau teman-teman saya doakan enggak lah ya, beberapa orang bisa mengalami, pas di kondisi banyak uang, belum tentu bisa tenang, damai, bahagia loh. Ya, belum tentu. Artinya, uang yang banyak tidak berbanding lurus dengan tenang, damai, bahagia. Karena saya pernah mengalami, saya sudah dapat apa yang saya mau gitu ya dalam kehidupan kan namanya goals kan bertahap ya. Nah di goals tahap pertama saya sudah dapat gitu loh, di rumah, kantor, kendaraan, income gitu. Tapi pernah merasa di kondisi yang kayak kosong ya. Ternyata ketenangan, saya pikir ketika semua sudah ada, uang sudah banyak, itu selalu berbanding lurus dengan ketenangan. Enggak juga gitu loh. Ada kalanya tiba-tiba tidak bisa tidur, ada kalanya problem-problem kecil di luar uang yang membuat kegelisahan atau mungkin problem di sisi orang tua dan lain sebagainya. Ternyata uang tidak selalu berbanding lurus. Maka yang diutamakan itu frekuensi yang disenangi uang dulu. Tenang, damai, bahagia. Gitu. Kalau teman-teman berusaha, saya maunya uangnya dulu masuk, Mas Rai baru tenang. Nggak bisa. Kalau uang masuk di kondisi Anda cemas, khawatir, takut, tadi takut kehilangan uang, takut dicuri dan sebagainya, ya uang akan cepat habis gitu. Oke gitu. Nah mungkin teman-teman yang baru bergabung, Mas Bimo biar minum kopi dulu dan Mei mau sebutkan ciri-ciri lagi nih. Siapa tahu ada teman-teman yang baru bergabung terus belum paham nih kita bahas apa, terus ciri-ciri servo kantong kosong ini apa aja. Ada yang pertama adalah baru pegang uang udah habis. Kemudian mau nabung itu susah padahal sudah nyoba berkali-kali, nyimpen uang tuh tiba-tiba kebutuhan dadakan itu ada aja yang nggak bisa ditunda. Merasa hidupnya kok gini-gini amat ya soal duit, terus gajian nggak pernah bertahan sampai akhir bulan, bahkan mungkin seminggu doang langsung habis gitu. Nah itu termasuk tanda-tanda teman-teman terkena servo kantong kosong, dan dampak servo kantong kosong ini kalau nggak diberesin sangat fatal ya Mas Bimo ya? Iya, betul-betul. Karena bisa akhirnya bertahun-tahun ya, gonta-ganti bisnis, nambah pekerjaan, nambah income, kondisinya selalu aja kosong. Jadi servo kantong kosong, simpelnya gini, mekanisme sebelum uang masuk, ini dompet nih kosong dulu. Misalkan orang-orang yang kerja gitu ya, sebelum gajian, rekening sudah kosong. Dan ini bertahun-tahun.
sudah nambah bisnis, sudah nambah penghasilan sampingan, yang terjadi masih sama. Selalu ada aja cara yang membuat uang itu keluar. Entah ada sakit, ada apes, ada apa, itu namanya servo kantong kosong. Kalau buat teman-teman yang wirausaha, sebelum ada omset masuk, itu kosong dulu gitu loh. Misalkan di properti gitu loh, sebelum rumah terjual lagi, selalu dikondisikan uangnya kosong dulu gitu loh. Nah, ini namanya servo kantong kosong. Servo kantong kosong berarti apa? Kondisi kosong ini berlarut-larut, bertahun-tahun, sampai di mana titik Anda mengupayakan dari uang yang masuk, mutasinya keren banget, debit kreditnya, saldo akhirnya selalu kosong sebelum ada yang masuk. Nah, ini namanya servo kantong kosong. Oke, next Mas Bimo tadi kan terakhir ngomongin vibrasi ya. Nah itu kan kalau kondisi keuangan minus, kita masih bisa nih memancarkan vibrasi yang bagus ya. Nah di bagian prasangka Mas, tentang self-talk juga dibahas ya di ebook Servo Kantong Kosong juga. Nah ini efeknya sejauh apa Mas kita self-talk di depan cermin? Ya, self-talk di depan cermin itu sangat dahsyat sekali teman-teman. Apa yang Anda lakukan di depan cermin itu sangat dahsyat sekali. Ya, jadi saya ingat banget dulu waktu saya kondisi yang benar-benar terpuruk gitu ya, sampai tinggal punya uang 500-an, 2 keping gitu ya. Habis mandi saya belum pakai baju atas, kalau celana bawah sudah pakai. Dan saat itu saya di rumah sendirian karena istri saya dan anak pertama saya harus ke rumah mertua. Mungkin karena istri juga tidak tega lihat saya, bahkan menghidupi mereka sudah ya nggak oke lah gitu untuk ngasih rezeki gitu. Akhirnya saya sendirian gitu ya. Dan saat itu saya lagi bensin motor pun merah gitu ya. Sampai bingung harus bagaimana, makan nanti malam bagaimana. Bapak udah nelpon, kalau nggak bisa makan, kamu pulang aja. Saya bilang sama Bapak, Pak, kalau saya pulang, saya berarti nyerah. Saya di sini karena saya masih belum nyerah, saya masih ada. Saya masih bisa berjuang, saya yakin bisa. Nah, di kondisi itu saya di depan cermin, kondisi lagi habis mandi, saya tuding-tuding diri saya, Bimo, ingat ini titik terendah dalam hidupmu, ya, tidak akan bisa ke bawah lagi, cukup sampai di sini, ingat ini titik terendahmu dalam kehidupan, setelah ini kamu melesat lebih tinggi lagi. Jadi, ngomong di depan cermin, itu dampaknya luar biasa. Nah, terkait dengan servo kantong kosong, teman-teman juga bisa nih, ngomong di depan cermin yang berkaitan dengan kelimpahan, yang berkaitan dengan kekayaan gitu. Kalau teman-teman bingung afirmasinya apa, kalau misalkan teman-teman juga pakai parfum boleh lah gitu. Teman-teman pakai parfum Happy High Vibes ini ya. Karena nanti di belakang sini kan ada barcode-nya, teman-teman bisa akses di sini. Ada beberapa afirmasi, jadi supaya berkelimpahan, supaya dagangannya laris dan lain sebagainya. Intinya teman-teman melakukan pengulangan kata di depan cermin yang positif, jangan negatif ya. Jadi tidak boleh kata-katanya gini, saya tidak akan kantong kosong lagi itu. Duit saya tidak akan habis lagi. Itu kalimat negatifnya. Jadi harus positif gitu. Uang semakin mudah mendatangiku dimanapun aku berada, dompetku selalu ada uang dan lain sebagainya. Intinya kalimat-kalimatnya positif, tidak boleh dompetku tidak akan pernah kosong lagi gitu, tidak boleh ya. Karena itu jadinya yang ketangkep bawah sadar adalah apa? Dompetnya kosong. Jadi kata tidak, kemudian jangan gitu ya, itu dihilangkan, dihindari dari kalimat-kalimat self-talk-nya gitu. Jadi selain dari rasa yang dipancarkan saat self-talk, juga dari kalimatnya. Kata-katanya, iya kalimatnya. Gitu. Nah berarti self-talk itu se-powerful itu ya Mas Bimo ya? Menyebut saya itu orang kaya, saya beruntung, itu lama-lama jadi identitas diri kita ya? Betul, ketika self-talk ini kan ngomong sama diri kan, ibaratnya kan membentuk identitas gitu. Dan menariknya gini, self-talk ini sudah banyak orang yang berhasil menciptakan diri yang gagal. Ya, saya ngomong keberhasilan mencetak diri yang gagal. Contoh gini, aku tuh orangnya pelupa. Ya, akhirnya apa? Jadi pelupa beneran. Aku tuh orangnya ceroboh, jadi ceroboh beneran. Aku suka bingung beneran. Aku tuh kalau kena AC dikit masuk angin, tercipta begitu beneran. Jadi banyak orang yang mengutuk diri dan berhasil mencetak diri yang gagal. Dari apa? Pengulangan kata. Gitu, dari self-talk. Nah, teman-teman kalau yang sudah pernah berhasil mencetak diri gagal, teman-teman punya potensi mencetak diri yang berhasil juga. Karena caranya sama, tinggal ngulang-ngulang kata-kata yang lebih memberdayakan. Walaupun realitanya belum. Ya, contoh misalkan pas kena angin malam masuk angin, bisa jadi bukan karena angin malamnya. Memang karena kena bakteri virus yang habis ketemu teman gitu ya, akhirnya jadi masuk angin, lalu
maknai sebagai aku tuh kalau kena angin malam masuk angin. Begitu ketemu orang juga sama, aku kena angin malam masuk angin. Padahal bukan angin malam. Ya contohnya misalkan pernah nggak lihat nelayan kerikan gitu. Dia kena angin malam terus. Kenapa? Di dalam kepalanya nggak naruh bahwa angin malam tuh bikin masuk angin. Oke. Artinya kata-kata yang sering Anda ucapkan bisa membentuk identitas diri Anda. Nah kalau saya orang kaya, saya beruntung, saya berkelimpahan, dan sebagainya, Anda akan berhasil mencetak diri yang berhasil juga, gitu. Jadi yang sudah berhasil mencetak diri yang gagal, Anda punya kesempatan yang sama untuk mencetak diri yang berhasil. Makanya hati-hati mengatakan gini, saya itu orangnya, saya itu sukanya, yang di belakangnya ini negatif. Saya itu orangnya pelupa, bahkan kadang saya suka lupa itu, atau saya takutnya lupa. Jadi identitas diri Anda benahi dengan hal-hal yang lebih memberdayakan. Saya itu selalu beruntung, saya mudah ingat, saya bijaksana, saya cerdas, dan lain sebagainya. Nah, lanjut Mas. Jadi berarti nggak usah nunggu kaya dulu ya, baru merasa kaya, tapi Betul. rasakan dulu, baru semesta nanti mengikuti ya? Betul. Nah, itu dulu saya sering banget bikin konten yang gini. Untuk menjadi kaya, perlu kesadaran kaya dulu. Oke. Pondasinya di situ. Karena kalau nggak punya kesadaran kaya, ya uang banyak, akhirnya apa? Lenyap. Kayak di podcast kita yang kemarin kan ngomongin mental kaya sama mental miskin, Betul. ya kan? Masih ingat nggak? Mental miskin itu apa? Mental miskin punya uang hanya sementara. Mental kaya tidak punya uang, itu hanya sementara. Itu. Nah ini soal mental. Jadi kesadaran kaya itu harus dimiliki dulu sebelum Anda benar-benar kaya. Ibarat Anda beli helikopter, Anda harus bikin landasan untuk mendarat dulu. Kalau enggak, percuma Anda bersusah payah untuk dapetin helikopter tapi nggak bisa mendarat. Kalau mendarat di genteng, ya gentengnya awut-awutan berterbangan kemana-mana ya. Jadi teman-teman jangan kebalik. Pengennya uang banyak dulu baru punya mental kaya. Enggak. Kesadaran kaya itu dibangun dulu, ya saya layak kaya dibangun dulu, maka kekayaan akan mudah diwujudkan kayak gitu. Oke, jadi vibrasi itu mendahului realitas ya Mas. Betul. Ya? Jadi bukan kalau kaya saya bahagia, tapi saya bahagia maka kekayaan akan datang gitu Yes, ya. tepat benar sekali. ya? Oke, nah ngomong-ngomong menjaga konsistensi ya Mas ya, karena kan sempat dibahas juga di e-booknya Mas Bimo. Nah teman-teman yang mau mendapatkan e-booknya Mas Bimo nanti bisa ke nomor atau bisa ke profil TikTok ya teman-teman. Nah menjaga konsistensi itu ternyata kunci utama ya Mas ya. Jadi kita self talk itu apakah setiap hari atau bagaimana Mas bagusnya? Ya, konsistensi. Nah, ini yang perlu menjadi perlu digarisbawahi ya, garis bawahi pakai tinta warna merah. Karena kadang orang tuh gini, baru jalan seminggu sudah lemah gitu ya. Sudah ngerasa ini ilmunya nggak cocok buat saya gitu. Oke. Akhirnya ada kekurangan untuk nyari ilmu lagi, kemana lagi, jangan-jangan aku belum belajar ini sehingga aku belum bisa kaya. Habis itu belajar lagi, belum sampai selesai, praktek baru seminggu, sudah aduh ini nggak oke lah. Berarti ilmu ini nggak cocok. Atau baca buku, belum sampai selesai, baru pertengahan, kalau belum ada tanda-tanda manfaat, baca bukunya nggak selesai, buku apa lagi, dan sebagainya. Ini konsistensi. Jadi teman-teman, konsistensi itu perlu dipaksakan di awal. Karena gini, saat orang menjadi benar-benar miskin, mereka sudah konsisten dulu awalnya. Contoh, konsisten mengeluh, ya kan? Konsisten males-malesan, ya kan? Konsisten menghabiskan waktu dengan percuma. Contoh, ya menghabiskan waktu dengan scrolling yang tidak jelas, dengan bengong. Kenapa tidak baca buku? Kenapa tidak belajar skill baru? Apakah editing? Apakah ngonten? Apakah desain? Dan lain sebagainya. Karena zaman sekarang, era-era pembelajaran itu sangat diakses dengan mudah gitu loh. Bisa zaman saya dulu belajar tuh di platform YT, bahkan dulu belum ada TikTok gitu, susah banget. Nah, sekarang itu teman-teman yang mungkin atau orang di luar sana yang sudah mengalami kegagalan, itu hasil dari konsisten habit yang tidak benar, gitu loh. Nah, itu artinya apa? Keberhasilannya karena konsisten. Nah, teman-teman ketika mau jadi kaya, mau jadi berkelimpahan, ya mampulah untuk konsisten, ya jaga kesadaran kayanya, jaga rasa syukurnya, jaga praktek self-talk-nya, merasanya, gitu ya. Karena kalau ini sudah menjadi habit, kebiasaan, maka Anda sedang mencetak blueprint kehidupan Anda gitu. Oke, jadi kadang tuh orang tuh berhenti di tengah jalan karena belum lihat hasil ya Mas ya. Padahal itu vibrasinya sedang membentuk realitas baru ya. Iya, betul. Perjalanan vibrasi itu kan ada perjalanan nih. Jadi perjalanan vibrasi itu gini. Ini dari orang, dia mantul dulu ke semesta nih.
Oke. Nah, baru semesta memantulkan. Nah, kadang baru berjalan mantul ke semesta, dia sudah tidak di posisi yang sama lagi. Atau bergetarnya sudah nggak sama lagi, frekuensinya pindah. Begitu balik, nggak kena gitu loh. Ya, maka Anda harus konsisten. Siapa tahu ini baru perjalanan gitu loh. Ya, tapi Anda mengamati progresnya. Apakah dari sisi rasa semakin tenang, dari sisi rasa semakin damai dan lain sebagainya gitu loh. Terus kemudian kok pas batin mudah kesampaian ya. Mungkin hal kecil dulu baru ke mudah tercapai. Nanti di hal besar akan mengikuti gitu. Teman-teman bagi yang mau cepet-cepet dapat materi bisa langsung ke e-book. Kalau mau menyimak podcast kita juga bisa ya Mas Bimo Boleh. ya. Sangat boleh sekali. Ya, kalau teman-teman punya e-book kan punya panduan. Karena e-book itu kan panduan praktis. Oke. Jadi tutorial prakteknya dari tadi mendiagnosa apa yang menyebabkan saya servo kantong kosong. Lalu resepnya bagaimana, membangun kebiasaannya bagaimana supaya teman-teman juga berhasil. Seperti apa? Seperti apa yang saya lakukan. Karena yang saya sharingkan itu kan hasil praktek. Dari saya belajar tentang hipnoterapi, pikiran bawah sadar, belajar vibrasi, untuk mengatasi kondisi saya dulu yang servo kantong kosong. Karena bahayanya servo kantong kosong yang tidak diberesin, ya akan kondisinya kosong terus gitu loh. Capek teman-teman. Saya itu lebih dari 10 tahun servo kantong kosong itu. Serius. Ya, hampir 14 tahun mengalami yang namanya sebelum uang masuk itu ada yang kosong. Ada mekanisme kosong yang terjadi gitu. Oke, nah mungkin Mas Bimo bisa diulang lagi penyebabnya tadi ada 4 ya Mas Bimo. Oke, Bagi betul. teman-teman kan ini masih ada yang baru bergabung nih, bisa diulangi Mas Bimo? Ya, penyebabnya itu ada 4 dari sisi tindakan atau kebiasaan, habit, kondisi dompet yang kosong itu sebagai sebuah kewajaran dan terjadi berulang-ulang. Karena servo itu kan awalnya adalah sebuah tindakan yang berulang-ulang menjadi kebiasaan dan dikenali semesta sebagai servo, gitu loh, sebagai pola pattern yang pasti gitu ya. Sehingga apapun cara yang dilakukan itu tidak membuat dompetnya ada, jadi selalu kosong gitu. Berada di kondisi kantong kosong yang terus-menerus, karena ya bahayanya ketika nggak diberesin, dia sudah nambah bisnis, bahkan sudah berhemat mati-matian gitu, sudah ngampet ya, sudah pokoknya luar biasa, tapi kok ya kantong kosong gitu. Saya dulu pernah teman-teman ngalamin sampai beli amplop ya. Ketika dapat gaji, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, supaya nggak kosong gitu. Habis itu ini yang buat BBM, ini yang buat beras, itu sampai kayak gitu teman-teman. Tapi jebol gitu. Jebol juga gitu. Jadi memang servo kantong kosong itu kan pemahaman servo tadi ya. Kita dibuat oleh sebuah mekanisme semesta yang nggak berdaya. Gitu. Tanpa kita berupaya akan dikondisikan di situ. Itu namanya servo teman-teman. Ya, jadi servo di mana ada sebuah mekanisme sistem otomatis dari semesta yang membuat dompet Anda itu terus-terusan kosong. Walaupun sudah gonta-ganti bisnis, sudah nambah kerjaan, sudah berhemat luar biasa. Nah, ini yang namanya servo kantong kosong, nggak berdaya. Nah, saya ngalamin sudah sekitar 14 tahun gitu loh. Semenjak kerja ya teman-teman, karena kalau belum kerja itu kan masih minta ya. Jadi dompet kosong itu biasa kalau nggak kerja sekolah itu biasa. Tapi kalau yang sudah kerja itu saya hitungannya sekitar 14 tahun saya ngalamin dompet servo kantong kosong itu. Oke. Vibrasi ini bisa sampai kepada nanti mempengaruhi kepada kesehatan, relationship, hubungan Anda dengan orang lain, dengan pasangan, termasuk juga di aspek-aspek kehidupan yang lainnya.